Hai semuanya, mari kita awali novel ini dengan pembacaan sinopsi terlebih dahulu. Selamat mendengarkan. Di bawah langit Jakarta yang selalu riuh namun sepi, Ayunda berjuang keras melawan rasa cemas yang menyiksa jiwanya. Setiap kali detak jantung berpacu sangat liar tak terkendali, tangan kanannya mulai bergerak sendiri, menggambar sketsa penuh misteri. Takdir membawa langkah kakinya pindah ke sebuah apartemen tua. Tempat ia langsung berpapasan dengan tetangga baru bernama Eliano. Pria arsitek berwajah dingin itu menyimpan sejuta luka masa lalu. Garis tangan gaib Ayunda mulai melukis sebuah tragedi kebakaran, menampilkan siluet wanita misterius dari masa lalu bernama Akina. Tanpa dialog terucap, selembar kertas mengikat dua jiwa rusak, membongkar misteri kelam metropolitan demi sebuah proses penyembuhan abadi. Garis takdir menolak hapus. Bab 1. Anomali Jemari Ayunda. Jakarta tidak pernah benar-benar tidur setiap malam hari. Kota ini hanya memejamkan mata sesaat bagi manusia. Mereka bertarung habis-habisan dengan isi kepala sendiri. Menatap keluar jendela dari lantai 4 apartemen tua, pemandangan lampu jalanan membiaskan warna merah kuning. Semua terasa begitu kabur di dalam tatapan mataku, tersamarkan oleh titik air yang terus mengalir turun. Malam ini ibu kota terasa sangat dingin mencekam jiwa. Atau mungkin dinding hatiku saja yang terlalu rapuh. Aku tidak sanggup menampung kerasnya kehidupan metropolitan. Ayunda adalah satu dari sekian banyak jiwa kesepian yang mencoba bertahan hidup di atas tanah bising, menjual goresan seni digital demi menyambung napas harian. Bagi sebagian orang, cemas adalah tentang detak jantung. Dada tiba-tiba berpacu sangat liar, tidak seperti biasa. Cemas adalah tentang keringat dingin membasahi telapak tangan atau napas yang mendadak terasa terputus di tenggorokan. Namun bagiku rasa cemas menyiksa, menjelma menjadi anomali. Sebuah kutukan magis merenggut kendali penuh atas raga. Ketika rasa sesak itu datang menyerang dada ini, tangan kananku tidak lagi menuruti perintah dari otak. Jemari ini akan mencengkeram pena dengan begitu erat, mengabaikan rasa sakit yang menjalar hingga ke siku. Tangan bergerak sendiri di luar kendali di atas kertas. Seolah entitas tak kasat mata sedang meminjam tubuhku, memaksaku melahirkan potongan takdir yang bukan milikku sendiri. Malam ini di bawah gemuruh badai Jakarta mencekam. Rasa cemas itu kembali datang tanpa diundang lagi. Keputusasaan finansial membuat napas saya menjadi tersengal-sengal. Studio seni peninggalan mendiang ayah terancam gulung tikar. Di atas meja kayu remang, tanganku kembali gemetar. Pena hitam di jemariku menarik kecepatan tidak masuk akal. Aku hanya bisa menatap ngeri pada kertas putih. Garis kasar berantakan itu perlahan-lahan mulai menyatu bersama, membentuk sebuah visualisasi yang sangat mengerikan sekali. Lembar buku sketsaku seolah dipaksa hidup oleh takdir. Gambar itu membentuk siluet gedung bertingkat di lalap api. Kobaran apinya terasa begitu nyata membakar lembaran kertas. Hingga kedua mataku terasa perih akibat asap imajiner. Lalu di sudut kanan bawah halaman hal menakutkan terjadi. Tinta hitam dari penangku mengalir sendiri tanpa sentuhan. Membentuk untaian huruf kapital tercetak sangat pekat sekali. Akina. Aku terengah-engah memegangi tangan kananku yang lemas, merasakan jemari yang mendadak dingin seperti es batu. Siapa Akina sebenarnya dalam gambar kebakaran masa lalu? Mengapa namanya tertulis jelas di dalam buku sketsaku? Pertanyaan itu berputar tanpa henti di kepala saya, tak menyisakan ruang untuk tidur hingga fajar menyingsing. Keesokan paginya Jakarta menyambutku dengan langit abu-abu suram. Aku melangkah keluar kamar dengan kantung mata menghitam. Namun tepat di koridor remang, langkah kakiku terkunci. Dua petugas kargo mengangkut barang ke kamar sebelah. Matanya menatap lurus dengan dingin tanpa ekspresi apapun. Ia mengenakan kemeja hitam bergulung memperlihatkan parut luka, sebuah luka bakar lama yang sudah mengering sempurna. Dia seolah membawa abu hangat tragedi masa lalu. Pria arsitek itu menoleh perlahan menatap ke arahku. Tatapannya menembus langsung ke dalam sukmaku yang rapuh. Melalui secari kertas di saku kemejanya yang mengintip, aku melihat sebuah nama perusahaan arsitektur tertera jelas, Eliano. Detik itu juga dadaku kembali berdegup sangat kencang. Tangan kananku di dalam saku jaket bergetar hebat. Jemari ini meraba-raba mencari permukaan kertas kosong lagi. Garis takdir yang menolak dihapus, mempertemukan kami berdua. Bab 2. Getaran yang terusik. Tepukan langkah kaki para petugas kargo perlahan mulai menjauh, meninggalkan keheningan yang terasa mencekat di antara kami berdua. Eliano masih berdiri tegak di ambang pintu kamar barunya, menatapku dengan sepasang mata elang yang begitu tajam. Tatapan itu seolah-olah ingin menguliti seluruh rahasia di jiwaku. Membuat darah di dalam tubuhku mendadak berhenti mengalir surut.
Aku berpaling dengan gugup mencoba menyembunyikan getaran tangan kanan, yang kini semakin meronta-ronta di dalam saku jaket tebalku. Jemariku seperti memohon untuk segera menyentuh lembaran kertas putih, ingin menumpahkan segala kegelisahan yang mendesak keluar dari pikiran. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, pria itu berbalik perlahan, menutup pintu apartemennya dengan ketukan suara yang cukup keras. Aku mengembuskan napas panjang yang sempat tertahan di tenggorokan, lalu bergegas masuk kembali ke dalam ruang studio seniku. Suasana kamar yang berantakan menyambut kedatanganku dengan kehangatan palsu. Lembaran sketsa proyek digital masih berserakan di atas meja. Aku segera merogoh saku mengeluarkan buku sketsa usang itu. Membukanya tepat pada halaman yang memuat gambar gedung terbakar. Nama Akina yang tertulis dengan tinta hitam pekat semalam kini terlihat semakin tajam seolah menuntut sebuah jawaban pasti. Bagaimana mungkin coretan tak sadar ini bisa memprediksi takdir? Apakah Eliano memiliki hubungan khusus dengan tragedi masa lalu? Pertanyaan demi pertanyaan mulai beranak pinak memenuhi isi kepala, merusak seluruh fokus kerjaku sebagai seorang kreator konten digital. Hari itu aku gagal menyelesaikan satu pun pesanan gambar. Setiap kali stylus pen menyentuh permukaan layar tablet grafis, wajah dingin milik Eliano selalu terbayang di pelupuk mata. Gaya rambutnya yang acak-acak hingga parut luka di lengan, seolah-olah telah terkunci rapat di dalam memori jangka pendekku. Malam kembali merayap turun menyelimuti sudut kota Jakarta yang bising, membawa serta atmosfer mencekam yang selalu membuatku merasa ngeri. Sekitar pukul 10 malam terdengar suara ketukan di dinding. Kamar kami yang hanya dibatasi oleh sekat tembok tipis, membuatku bisa mendengar langkah kaki Eliano yang mondar-mandir gelisah. Suara itu terdengar sangat beraturan namun syarat akan beban berat, seperti langkah seorang prajurit yang sedang berjaga di medan perang. Tidak lama berselang, suara langkah kaki itu mendadak terhenti, digantikan oleh suara erangan lirih yang menahan rasa sakit. Dada jantungku berdegup kencang merespons suara asing dari sebelah. Anomali magis di tangan kananku kembali bangkit seketika itu. Jemariku bergerak lurus mencengkeram pena hitam di atas meja. Aku tidak bisa mencegahnya. Tubuhku terseret oleh kekuatan gaib, memaksa jemari menari liar di atas kertas putih baru. Goresan pensil kali ini terasa jauh lebih emosional dan kasar, merobek sedikit permukaan kertas karena tekanan yang terlalu kuat. Tangan ini mulai menggambar siluet tubuh seorang pria dewasa yang sedang berlutut lemas di tengah kepungan kobaran api. Pria di dalam gambar itu sedang memegangi kepala sendiri, mengekspresikan puncak ketakutan psikologis yang sangat luar biasa dahsyat. Ketika detail wajah sang pria mulai terbentuk dengan jelas, napas saya tercekat karena melihat kemiripan yang sangat mutlak. Itu adalah gambar Eliano yang sedang dikepung api membara. Namun hal yang membuat bulu kuduku berdiri adalah visualnya. Ada sepasang tangan transparan yang menahan pundak pria itu. Tangan gaib itu mencoba menarik Eliano masuk ke dalam api. Di bawah gambar mengerikan itu tanganku menulis satu kalimat. Dia tidak membiarkanku pergi meskipun aku sudah mati lama. Suara debuman keras dari sebelah membuatku tersentak kaget sekali. Panah hitam di tanganku terlempar jatuh ke atas lantai. Kekuatan magis yang mengikat jemariku mendadak luntur tanpa bekas, menyisakan rasa perih yang menjalar di sepanjang urat nadi. Tanpa berpikir panjang, aku langsung berlari menuju pintu keluar. Rasa kemanusiaan mengalahkan ketakutan egois yang menguasai pikiran saya. Aku berdiri di depan pintu kamar nomor 402, mengetuk permukaannya dengan kasar berharap ada jawaban dari dalam. Pintu tiba-tiba terbuka lebar menampilkan sosok Eliano yang kacau. Rambutnya basah oleh keringat dingin dengan napas memburu tidak teratur. Kemeja hitamnya, kancing atasnya terbuka memperlihatkan dada yang bidang. Tampak jelas ia baru saja terbangun dari mimpi buruk. Mata kami kembali bertemu di bawah remang lampu koridor. Kali ini tatapan Eliano tidak sedingin saat pertama kali bertemu. Ada kilatan rasa takut yang sangat murni di sana. Sebuah luka psikologis yang sengaja ia sembunyikan dari dunia. Tanpa bicara, Eliano melihat ke arah tangan kanan saya yang masih gemetar hebat memegang buku sketsa yang terbuka. Matanya terpaku pada gambar pria di kepung api malam ini. Wajahnya mendadak berubah menjadi pucat pasi seperti mayat hidup. Ia menyadari bahwa rahasia tergelapnya telah berpindah tangan ke orang asing. Bab 3. Sentuhan yang menguak. Ketegangan malam itu terasa semakin mencekat di koridor apartemen. Kedua mata Eliano menatap tajam lembaran kertas di tanganku. Napasnya yang memburu perlahan mulai tertahan di dalam dada, melihat siluet dirinya sendiri terperangkap di dalam kobaran api.
Tangannya yang besar dan kekar bergerak maju secara perlahan, ingin meraih buku sketsa usang yang masih terus bergetar. Namun sebelum jemarinya sempat menyentuh pinggiran kertas putih itu, sebuah keajaiban magis kembali terjadi di depan mata kami. Tinta hitam pada gambar sepasang tangan transparan di kertas mendadak mengalir mencair seperti tetesan air mata yang jatuh. Eliano tersentak mundur satu langkah dengan wajah sangat pucat. Ketakutan psikologis yang mendalam terpancar jelas dari raut mukanya. Ia menatapku bukan lagi sebagai seorang tetangga baru biasa, melainkan sebagai sosok aneh yang membawa sebuah teror gaib. Tanpa memedulikan kesopanannya lagi, Eliano langsung mencengkeram pergelangan tanganku, mencoba mencari jawaban atas kegilaan yang baru saja terjadi. Detik ketika kulit telapak tangannya yang kasar menyentuh kulitku, sebuah hantaman energi misterius mendadak menyengat masuk ke otak. Pandangan mataku seketika berputar hebat mengaburkan dinding koridor apartemen. Kesadaranku seolah dilempar paksa masuk ke dalam dimensi lain. Aku tidak lagi berdiri di depan pintu kamar nomor 4, melainkan berada di tengah ruangan luas yang dipenuhi asap. Suasana malam Jakarta yang tenang mendadak berubah menjadi neraka. Suara kayu terbakar dan kaca pecah terdengar sangat memekakan. Di sudut ruangan yang mulai runtuh dimakan api membara, aku melihat sosok Eliano 9 tahun lalu sedang berteriak. Ia mencoba mendobrak sebuah pintu kayu yang terkunci rapat. Tangannya melepuh akibat hawa panas yang membakar kulit lengannya. Di dalam kamar yang terkunci itu, terdengar suara tangisan. Seorang wanita menjerit memanggil nama Eliano dengan penuh keputusasaan. "Selamatkan aku, Eliano. Jangan tinggalkan aku di dalam sini." Suara pekikan itu melengking tinggi menyayat hati siapa saja. Dan aku tahu pasti pemilik suara itu adalah Akina. Eliano terus berjuang hingga tubuhnya ambruk tidak sadarkan diri. Kesadaranku kembali ditarik paksa kembali ke dunia nyata seketika. Aku terengah-engah dengan keringat dingin membanjiri seluruh tubuhku. Grip cengkeraman tangan Eliano pada pergelangan tanganku langsung terlepas. Pria itu menatapku dengan napas yang sama-sama memburu kacau. Kami berdua saling pandang dalam keheningan malam yang sunyi. Tanpa sepatah kata pun dialog mampu keluar dari mulut. Melalui sentuhan fisik tadi, aku telah mencuri sebagian memorinya. Sebuah tragedi kelam yang selama ini coba ia lupakan. Eliano memundurkan langkahnya perlahan, lalu menutup pintu kamarnya rapat, meninggalkan diriku yang masih mematung lemas di lantai koridor. Tangan kananku kini benar-benar lumpuh, tidak bisa digerakkan lagi. Rasa sakit psikologis milik Eliano berpindah memenuhi rongga dadaku. Aku berjalan gulai masuk kembali ke dalam studio seniku, menatap buku sketsa yang kini halamannya telah berubah kosong. Gambar neraka api dan tangan transparan tadi telah lenyap, seolah memori itu kini telah berpindah sepenuhnya ke kepalaku. Misteri ini terlalu besar untuk dihadapi oleh gadis sepertiku. Namun garis takdir telah mengunci erat jalannya cerita ini. Aku tahu Eliano tidak akan pernah bisa lari lagi. Dan aku harus bersiap menghadapi bab berikutnya yang menanti. Bab 4. Isyarat yang memanggil. Matahari pagi terbit membawa kehangatan yang semu, menembus celah gorden studio seniku yang tampak berantakan. Tubuhku terasa sangat kaku setelah terjaga semalaman penuh, memikirkan kilasan memori kebakaran hebat milik Eliano tadi. Rasa sakit di tangan kananku kini perlahan mulai mereda, namun sisa ketakutan psikologisnya masih tertinggal di dada. Aku bangkit dari lantai, lalu berjalan menuju cermin. Menatap pantulan wajahku yang terlihat sangat pucat sekali. Bayangan wajah Akina saat menjerit di dalam api terus berputar menghantui isi kepala tanpa bisa kuhentikan. Aku harus mencari tahu kebenaran dari tragedi itu sebelum kutukan sketsa magis ini merenggut seluruh kesadaranku. Saat aku membuka pintu apartemen hendak mencari udara segar, pandanganku langsung tertuju pada lantai depan kamar Eliano. Sebuah benda kecil berkilau tergeletak di dekat keset. Rupanya sebuah gantungan kunci perak berbentuk instrumen musik. Aku memungut benda itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Membalik permukaannya yang terasa sangat dingin seperti es batu. Di balik logam perak itu terukir sebuah inisial, A dan I. Inisial nama itu sudah pasti merujuk pada mereka. Ikatan cinta masa lalu antara Akina dan juga Eliano. Detik ketika aku memasukkan benda itu ke saku, suara pintu kamar nomor 402 terbuka perlahan. Eliano melangkah keluar dengan pakaian rapi siap pergi bekerja. Namun langkah kakinya langsung terhenti saat melihat diriku. Tatapan matanya hari ini terlihat jauh lebih waspada dan seolah mengisyaratkan agar aku tidak mencampuri urusan pribadinya. Ia berjalan melewatinya begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata.
meninggalkan keheningan yang kembali mencekat di koridor apartemen. Namun baru beberapa langkah pria arsitek itu berjalan menjauh, tangan kananku kembali bergetar hebat di dalam saku. Buku sketsa di dalam tas jinjingku mendadak terasa hangat, memaksaku untuk segera mengeluarkan pena hitam dari dalam dompet. Aku terpaksa duduk berlutut di atas lantai koridor, membuka halaman baru untuk menumpahkan isyarat gaib ini. Jemariku bergerak sangat cepat membentuk sebuah denah bangunan tua, lengkap dengan tanda silang merah di sudut ruangan tengah. Di bawah gambar denah itu tanganku menulis otomatis, "Datanglah sebelum abu masa lalu membakar habis tempatnya." Eliano yang mendengar suara goresan kertas langsung menoleh. Matanya membelalak lebar melihat denah yang baru kubuat. Itu adalah denah lokasi kantor firma arsitektur miliknya, tempat di mana ia menyimpan seluruh cetak biru hidupnya. Isyarat gaib dari tangan Ayunda kini mulai memanggil, menyeret Eliano masuk lebih dalam ke dalam takdir misterius. Bab 5. Labirin cetak biru. Napas Eliano tercekat saat melihat denah di lantaimu. Pria arsitek itu langsung merebut buku sketsa kasarku. Ia menatap tanda silang merah dengan penuh tanda tanya. Wajah tegasnya kembali menegang menyiratkan rasa cemas mendalam. Tanpa sepatah kata pun, Eliano menarik pergelangan tanganku, memaksaku ikut melangkah menuju lift apartemen yang sepi. Grip tangannya tidak lagi sekasar malah mengerikan itu. Ada secercah harapan psikologis yang ia tumpukan padaku. Kami membelah jalanan Jakarta yang mulai merayap padat, menuju kantor firma arsitektur tua di sudut kota. Gedung bergaya kolonial itu berdiri kokoh namun tampak sunyi, menyimpan ribuan dokumen cetak biru yang tersusun rapi. Eliano membimbing langkahku masuk ke ruang arsip utama, tempat di mana tanda silang merah di sketsaku merujuk. Bau kertas tua dan debu langsung menyengat indera penciuman, menciptakan atmosfer labirin masa lalu yang sangat mencekam. Tangan kananku kembali bergetar hebat saat mendekati lemari, seolah dituntun magnet gaib yang tertanam di dinding. Jemariku lurus menunjuk sebuah kotak besi berkarat tua yang tersembunyi di balik tumpukan berkas cetak biru. Eliano membuka kotak itu menggunakan kunci perak kecilnya. Di dalamnya terdapat gulungan kertas rencana pembangunan apartemen. Namun yang mengejutkan adalah selembar foto usang di bawahnya, menampilkan sosok Eliano muda yang tersenyum sangat bahagia. Di sampingnya berdiri seorang wanita cantik berambut panjang berkilau, dengan senyuman manis yang begitu kukenali dari mimpi. Akina. Detik itu juga lampu ruang arsip mendadak berkedip. Suhu udara di sekitar kami turun drastis secara abnormal. Bayangan hitam samar mulai muncul di permukaan dinding kaca, mengikuti arah langkah kaki misterius yang semakin mendekat kasar. Buku sketsaku terbuka sendiri ditiup angin gaib yang kencang, menampilkan tulisan baru yang tergores cepat tanpa tinta. Dia tidak suka rahasia ini mulai terbongkar kembali. Eliano langsung pasang badan melindungiku dari ancaman kasat mata. Trauma masa lalunya kini menjelma menjadi keberanian yang nyata. Labirin cetak biru ini ternyata menyimpan sebuah konspirasi besar, dan roh Akina mencoba memperingatkan kami berdua malam ini. Bab 6. Bayang yang menuntut. Lampu ruang arsip tua terus berkedip dengan tidak beraturan, membuat bayangan di dinding tampak bergerak seperti makhluk hidup. Suara langkah kaki misterius itu kini terdengar tepat di balik pintu. Namun saat Eliano membukanya, koridor luar kosong melompong tanpa orang. Hanya ada embusan angin sedingin es yang menerpa wajah kami berdua, membawa aroma hangus yang samar seperti bau sisa kebakaran lama. Tangan kananku mendadak terasa panas, seperti terbakar api yang tidak terlihat, memaksaku menjatuhkan foto usang Akina kembali ke dalam kotak besi. Eliano memungut foto itu, lalu memasukkannya ke dalam saku kemeja. Matanya yang tajam menatap sekeliling ruangan dengan penuh kewaspadaan. Ia menyadari bahwa teror psikologis ini bukan sekadar ilusi belaka. Ada entitas gaib yang sengaja memancing kami ke tempat ini. Buku sketsaku yang tergeletak di atas meja kayu tiba-tiba menutup sendiri, menghasilkan suara debuman keras yang memecah keheningan ruang arsip. Di atas sampul kulitnya, perlahan muncul bekas goresan kuku yang dalam, membentuk sebuah kata yang membuat jantungku berhenti berdetak. Lari. Tanpa berpikir panjang lagi, Eliano langsung menggenggam erat jemariku yang gemetar, membawa tubuhku berlari keluar dari labirin gedung arsitektur tua itu. Kami menuruni anak tangga dengan tergesa-gesa di bawah temaram lampu, sementara bayangan hitam di dinding terus mengikuti dari belakang dengan cepat.
Suara bisikan tanpa wujud mulai menggema di sepanjang koridor kosong, memanggil nama Eliano dan Akina dengan nada meratap yang sangat memilukan. Napas kami memburu kacau saat akhirnya berhasil mencapai pintu keluar utama. Menyambut riuh jalanan Jakarta yang mulai diguyur hujan gerimis malam, kami masuk ke dalam mobil Eliano dalam keadaan basah kuyup, meninggalkan gedung kolonial yang kini tampak semakin gelap dan menyeramkan. Di dalam keheningan kabin mobil, Eliano memukul kemudi dengan sangat keras, meluapkan rasa frustrasi dan trauma mendalam yang selama ini ia pendam sendiri. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan mata yang penuh tuntutan mendesak, seolah meminta penjelasan atas anomali magis yang terjadi pada tubuhku. Namun sebelum aku sempat merespons, tangan kananku kembali bergerak otomatis, mengambil pulpen di dashboard lalu menulis sesuatu di telapak tangan Eliano. Ini baru permulaan dari sumpah yang belum selesai. Bab 7. Sumpah yang terbakar. Eliano menatap telapak tangannya yang kini dipenuhi tinta hitam. Tulisan otomatis dari tanganku membuat rahangnya mengencang menahan amarah. Mobil mewah itu melaju membelah rintik hujan malam kota Jakarta, menuju sebuah rumah tua yang letaknya sangat terpencil di pinggiran. Gedung terbengkalai itu adalah bekas kediaman keluarga besar mendiang Akina, tempat di mana tragedi kebakaran 9 tahun lalu bermula kelam. Suhu di dalam kabin mobil terasa semakin mencekat dan dingin, mengiringi langkah kaki kami berdua mendekati gerbang besi berkarat. Tangan kananku kembali bergetar hebat saat menyentuh pagar rumah. Kilasan memori magis yang mengerikan mendadak merangsek masuk ke otak. Aku bisa melihat visualisasi api yang berkobar sangat besar sekali, melalap setiap sudut bangunan megah ini menjadi abu hitam pekat. Eliano berjalan di depanku dengan langkah yang tampak begitu berat, mencoba melawan ketakutan psikologis yang selama ini mengunci batinnya rapat. Ia mendorong pintu kayu utama yang sudah lapuk dimakan usia, memperlihatkan isi dalam ruangan yang hitam legam bekas terbakar hebat. Di tengah ruang tamu yang luas terdapat sebuah meja bundar, di atasnya tergeletak sebuah kotak perhiasan perak yang masih utuh. Anehnya kotak itu sama sekali tidak tersentuh oleh api malam, seolah dilindungi oleh kekuatan gaib yang sangat kuat menahan panas. Eliano mendekat lalu membuka tutup kotak perak misterius itu perlahan. Di dalamnya tersimpan selembar surat perjanjian lama yang sudah menguning. Itu adalah sumpah setia yang pernah ditulis oleh Eliano dan ditandatangani dengan tetesan darah mereka berdua sebagai segel cinta abadi. Angin malam mendadak berembus kencang melalui jendela yang pecah, membuat surat di tangan Eliano bergetar hebat ditiup angin gaib. Bayangan transparan seorang wanita berpakaian putih muncul di atas tangga, menatap kami berdua dengan sorot mata merah penuh dendam membara. Roh Akina tidak datang untuk menuntut sebuah proses penyembuhan luka, melainkan menuntut pemenuhan sumpah mati yang pernah mereka ucapkan dahulu. Tangan kananku bergerak sendiri mengambil surat perjanjian di meja bundar, memaksa jemariku menyalakan korek api untuk membakar habis lembarannya. Bab 8. Abu yang menuntut balas. Api kecil dari pemantik di jemariku mulai membakar, menjilat pinggiran kertas surat sumpah setia masa lalu. Lembaran kenangan itu berganti menjadi hitam legam cepat, menimbulkan bau gosong yang menyengat di ruang tamu. Eliano tersentak kaget melihat surat terakhirnya terbakar habis. Ia mencoba merebut kertas itu dari cengkeraman tanganku, namun kekuatan gaib yang mengendalikan ragaku sangat kuat, membiarkan abu hitam berterbangan ditiup angin yang dingin. Sosok bayangan transparan Akina di tangga mendadak bergetar, wajah cantiknya berubah menjadi visualisasi monster penuh dendam. Kedua matanya melotot tajam menatap lurus ke arahku, memancarkan gelombang kebencian psikologis yang teramat pekat sekali. Angin gaib berputar kencang menerbangkan sisa kayu hitam. Pintu utama apartemen lama tiba-tiba tertutup dengan keras. Eliano langsung menarik tubuhku ke belakang punggung tegapnya, melindungi diriku dari pecahan kaca jendela yang berterbangan. Akina, sudah, lepaskan kami. Eliano berteriak sangat kencang. Suaranya bergetar hebat menahan rasa sakit batin terdalam. Namun teriakan pilu pria itu tidak menghentikan amukan. Roh Akina meluncur cepat menuntut pemenuhan sumpah mati. Tangan kananku bergerak otomatis mengambil buku sketsa usang. Jemariku mulai menggoreskan pena hitam, kecepatannya tidak masuk akal. Tangan terus menulis satu kata secara berulang-ulang memenuhi halaman. Benteng.
Detik ketika kata terakhir selesai tergores sangat pekat. Sebuah getaran magis transparan muncul melingkari tubuh kami. Benteng tak kasat mata menahan benturan energi hitam Akina, menyelamatkan leher kami dari cengkeraman roh yang kejam. Kami berdua terjatuh lemas di atas lantai penuh abu. Eliano memegangi kepala akibat hantaman trauma masa lalu. Gantungan kunci perak di saku kemejanya memancarkan cahaya, menjadi jangkar emosional terakhir untuk menenangkan jiwa Akina. Aku meraih tangan kiri Eliano, yang gemetar sangat hebat. Detik ketika jemari bertautan, memori baru mendadak muncul. Aku melihat alasan kamar Akina terkunci dari luar dahulu. Tragedi kebakaran ini rupanya sebuah rencana pembunuhan keji. Seseorang sengaja mengunci Akina agar mati di dalam api. Dan orang itu masih hidup bebas di kota Jakarta. Amukan roh Akina mereda setelah kebenaran beralih ke kepalaku. Sosoknya lenyap sepenuhnya menjadi kepulan asap tipis suram. Bab 9. Jejak yang tertinggal. Keheningan malam yang pekat kembali menyelimuti ruang tamu hancur, menyisakan bau hangus menyengat dan detak jantung kami yang memburu. Eliano perlahan melepaskan cengkeraman kedua tangannya dari kepala yang pening. Tatapan matanya tampak sangat kosong menatap lantai penuh abu hitam. Rahasia kelam tentang kematian Akina kini telah beralih ke kepalaku, membuat rongga dadaku terasa sesak oleh kebenaran yang teramat keji. Tragedi kebakaran 9 tahun lalu, rupanya sebuah pembunuhan berencana rapi, meninggalkan teka-teki baru yang sangat berbahaya bagi keselamatan nyawa kami. Pria arsitek itu mencoba bangkit berdiri dengan sisa tenaga maskulinnya. Langkah kakinya masih sedikit goyah akibat hantaman trauma masa lalu. Ia mengulurkan tangan kanannya yang kasar untuk membimbing tubuh lemasku, membawa diriku keluar dari dalam reruntuhan rumah tua yang menyeramkan. Hujan gerimis kota Jakarta menyambut langkah kaki kami yang tertatih. Tetesan airnya perlahan membasuh sisa abu dendam pada jaket tebalku. Atmosfer mistis di sekitar halaman rumah tua mulai memudar perlahan, berganti dengan ketegangan nyata yang merayap masuk ke dalam sanubari. Kami berdua segera masuk ke dalam kabin mobil milik Eliano, menutup pintu dengan rapat demi menghalau dinginnya angin malam hari. Di dalam keheningan yang mencekat, Eliano mulai menyalakan mesin kendaraan. Pandangan matanya lurus ke depan, menembus kegelapan jalanan yang sepi. Ia tahu betul bahwa dalang utama pembunuhan Akina masih berkeliaran, menyamar menjadi manusia suci di tengah hiruk-pikuk metropolitan yang kejam. Rasa bersalah yang mendalam kini berubah menjadi sebuah ambisi membara. Eliano bersumpah tidak akan membiarkan nyawa wanita itu terenggut sia-sia. Tangan kananku yang sempat lumpuh mendadak kembali terasa sangat hangat. Aliran energi magis dari buku sketsa merasuki urat nadiku lagi. Kekuatan misterius itu menuntun jemariku meraba dashboard mobil yang gelap, mencari secari kertas kosong untuk menumpahkan sebuah isyarat gaib terakhir. Panah hitam di jemariku mendadak bergerak sendiri dengan sangat liar, menggoreskan garis demi garis tegas membentuk sebuah simbol kuno perkotaan. Simbol itu merupakan sebuah logo perusahaan properti raksasa yang terkenal, penguasa bisnis tanah dan gedung pencakar langit di seluruh Jakarta. Eliano menoleh melihat gambarku dan seketika wajahnya berubah pucat. Rahang tegapnya mengencang hingga urat lehernya menyembul keluar sangat jelas. Logo yang baru saja tergores ternyata milik sahabat karibnya sendiri, pria yang selama 9 tahun ini berpura-pura menjadi penolong hidupnya. Pengkhianatan psikologis ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada kobaran api, meruntuhkan seluruh sisa kepercayaan Eliano terhadap dunia yang fana ini. Garis takdir kini telah menunjuk arah pertempuran berdarah yang berikutnya, membawa kami berdua langsung menuju ke dalam sarang serigala berbulu domba. Bab 10. Topeng yang retak. Deru mesin mobil terdengar menderu memecah keheningan jalanan malam Jakarta. Eliano mencengkeram kemudi dengan begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Kemarahan yang teramat pekat kini mengalir deras di dalam pembuluh darahnya, membakar habis sisa rasa takut yang sempat melumpuhkan kekuatan mentalnya tadi. Aku hanya bisa terdiam membisu di kursi penumpang samping kemudi mobil, menatap logo perusahaan properti yang masih basah oleh sapuan tinta hitam. Sahabat karib yang selama 9 tahun ini selalu dianggap sebagai saudara, ternyata adalah sosok iblis yang mengunci mati takdir tragis seorang Akina. Pikiran psikologis, Eliano pasti sedang berkecamuk hebat memikirkan pengkhianatan keji ini. Bagaimana bisa seseorang menyimpan rahasia sekotor itu di balik senyuman hangat? Setiap lampu merah yang kami lalui seolah menjadi penghambat yang menyiksa, memperlama waktu pertemuan dengan pria yang telah menghancurkan hidupnya sampai mati.
Aku melirik ke arah tangan kananku yang kini terasa benar-benar tenang. Anomali magis itu tidak lagi bergetar hebat seperti saat di rumah tua. Namun aku tahu keheningan fisik ini adalah isyarat badai yang besar. Sebuah tanda bahwa rahasia tergelap metropolitan akan segera kita bongkar total. Mobil kami melaju sangat cepat membelah kepungan lampu gedung pencakar langit, menuju kawasan elit tempat tinggal sang pengkhianat berdarah dingin malam ini. Di sepanjang perjalanan tidak ada satupun dialog verbal yang terucap. Hanya ada desah napas berat yang syarat akan rencana pembalasan dendam. Aku mencoba membuka kembali lembar buku sketsa usang di atas pangkuanku, berharap ada petunjuk gaib baru yang bisa membantu kami menghadapi bahaya. Namun kertas putih itu tetap membisu seolah menyerahkan sisa takdir ini sepenuhnya kepada keberanian fisik dan ketegasan hati Eliano melawan sang musuh. Kami akhirnya tiba di depan sebuah rumah mewah bergaya arsitektur modern. Tempat di mana sang sahabat karib sedang menikmati hasil kejahatan masa lalunya. Eliano keluar dari kabin mobil dengan langkah tegap penuh aura intimidasi. Tidak memedulikan lagi keselamatan dirinya sendiri ataupun hukum yang berlaku di kota. Aku bergegas menyusul langkah besarnya dari belakang sambil mendekap erat buku sketsaku. Merasakan atmosfer di sekitar halaman rumah tersebut mendadak berubah menjadi dingin. Topeng kepalsuan yang telah dipakai dengan sangat rapi selama 9 tahun lamanya, malam ini akan kami retakkan paksa di bawah saksi mata garis takdir. Eliano mengetuk pintu kayu jati yang besar itu dengan ketukan lambat. Namun getaran suaranya terdengar sangat mengancam hingga ke dalam lubang telinga. Pintu terbuka menampilkan sosok pria, paruh baya berpakaian, rapi dengan senyuman palsunya, menatap Eliano dengan pandangan mata yang berpura-pura, terkejut sekaligus sangat ramah. Namun detik ketika mata mereka saling berpapasan di bawah lampu teras rumah, senyuman di wajah sahabatnya itu langsung memudar tergantikan oleh rasa takut yang nyata. Pria itu melihat buku sketsa di tanganku yang perlahan mulai terbuka sendiri, menampilkan gambar siluet dirinya yang sedang memegang kunci pintu kamar terbakar 9 tahun lalu. Aroma belerang dan hangus tiba-tiba tercium samar di antara teras rumah mewah itu, seolah roh Akina ikut hadir menuntut keadilan dari balik punggung kami berdua. Sang pengkhianat melangkah mundur dengan wajah pucat pasi mencoba menyangkal kebenaran visual. Sementara Eliano maju satu langkah, mempersempit jarak dengan tatapan mata yang membunuh. Pertempuran psikologis di antara dua sahabat lama ini kini resmi dimulai dengan sangat menegangkan, dan tidak akan ada jalan pulang bagi siapapun yang telah menggoreskan luka berdarah. Bab 11. Sudut yang menyudutkan. Pria paruh baya itu melangkah mundur hingga menabrak vas bunga kaca di ruang tamu, menghasilkan suara denting halus yang terdengar sangat kontras dengan ketegangan di antara kami. Topeng keramahan yang ia bangun dengan rapi selama 9 tahun kini telah pecah sepenuhnya, menampilkan gurat-gurat kepanikan psikologis yang sangat luar biasa dari balik wajah keriputnya. Eliano terus melangkah maju masuk melewati ambang pintu tanpa meminta izin dari sang pemilik. Setiap ketukan sepatu pantofelnya di atas lantai marmer terdengar bagai lonceng kematian. Aura maskulin yang dingin dan intimidatif menyelimuti seluruh ruangan mewah bergaya modern minimalis itu membuat sang pengkhianat semakin tersudut. Kehilangan kata-kata untuk sekedar membela diri dari tuduhan. Mau sampai kapan kau berpura-pura menjadi malaikat pelindungku, Pram? Suara Eliano bergetar rendah. Nada bicaranya terdengar begitu tenang, namun syarat akan ancaman yang siap meledak kapan saja. Pram, sahabat karib sekaligus dalang di balik tragedi 9 tahun lalu, mencoba menguasai diri. Ia membetulkan posisi kerah kemeja mahalnya sambil memaksakan sebuah tawa hambar yang sangat sumbang. Apa-apaan ini, Eliano? Kau datang tengah malam bersama gadis asing, lalu menuduhku dengan gambar konyol? Matanya melirik sinis ke arah buku sketsa, usang yang masih terbuka lebar di dalam dekapan dadaku. Namun aku bisa melihat dengan jelas ada keringat dingin yang mulai membasahi pelipis wajahnya. Secara tidak terduga, tangan kananku kembali bereaksi terhadap kebohongan besar yang diucapkan oleh Pram. Aliran energi magis dari roh Akina merasuki urat nadiku dengan rasa panas yang membakar. Jemariku bergerak di luar kendali, memaksa pulpen hitam di tangan untuk menggores halaman baru lagi. Suara gesekan kertas yang nyaring langsung memenuhi ruang tamu yang seketika berubah menjadi sunyi mencekam. Garis-garis kasar terbentuk dengan kecepatan abnormal menampilkan
Visualisasi sebuah brankas. Rahasia di dalam rumah ini, lengkap dengan laci tersembunyi, yang menyimpan sebuah botol cairan kimia, pemantik api 9 tahun lalu. Di bawah gambar detail brankas besi itu, tanganku menuliskan untaian kalimat dengan tinta hitam pekat. Bukti itu tidak pernah kau buang, karena kau terlalu sombong dengan kejahatanmu sendiri. Pram menatap gambar terbaru di buku. Sketsaku dengan kedua, mata yang melotot hampir keluar. Seluruh tubuhnya kini bergetar hebat, menyadari bahwa rahasia paling amannya telah terbongkar secara magis. Ia tahu betul koordinat brankas yang tergambar di kertas. Itu adalah rahasia mutlak miliknya sendiri. Sebuah tempat tersembunyi, di balik lukisan besar yang terpajang, tepat di dinding belakang tubuhnya. Eliano melirik ke arah lukisan tersebut, lalu kembali menatap Pram dengan pandangan mata yang membunuh. Langkah kakinya bergerak lurus menuju dinding tanpa memedulikan teriakan histeris dari mantan sahabat karibnya. "Jangan sentuh lukisan itu, Eliano. Kau tidak punya hak untuk menggeledah rumahku secara ilegal," teriak Pram. Pram mencoba berlari menghalangi, namun Eliano dengan cepat mendorong pundaknya hingga tersungkur di atas sofa empuk. Kekuatan fisik Pram sama sekali bukan tandingan seimbang bagi kemarahan seorang pria yang hidupnya telah dihancurkan. Tangan kekar Eliano menyandarkan lukisan besar itu ke lantai, menampilkan sebuah brankas besi digital yang tertanam. Ia menoleh ke arahku seolah meminta petunjuk magis. Berikutnya dari anomali tangan kanan yang kini kumiliki, buku sketsaku kembali membalik halamannya sendiri secara otomatis. Ditiup angin gaib yang entah dari mana datangnya, menampilkan deretan angka kode kombinasi brankas besi itu. Tertulis dengan warna merah pekat seperti tetesan darah. 9 Mei 12. Itu adalah tanggal kematian tragis dari seorang Akina. Sebuah kombinasi kejam yang sengaja Pram gunakan sendiri sebagai bentuk kesombongan psikologis atas kejahatan masa lalunya. Eliano memasukkan angka demi angka dengan jemari gemetar, menahan letupan emosi yang teramat dahsyat di dada, hingga terdengar suara klik mekanis yang sangat nyaring, menandakan pintu brankas besi telah terbuka lebar tanpa celah. Di dalam ruang gelap brankas tersebut tersimpan misteri. Sebuah botol kaca kuno berlapis debu hitam pembakaran, beserta dokumen asuransi jiwa atas nama korban Akina, yang pencairannya mengalir langsung ke rekening pribadi milik Pram. Aroma belerang yang sangat pekat tiba-tiba menyeruak keluar, memenuhi seisi ruangan tamu mewah milik sang pengkhianat, membuat lampu gantung kristal di atas kepala kami mulai bergetar hebat, bergoyang ke kanan dan kiri. Sosok bayangan hitam samar kini mulai muncul perlahan dari balik tirai jendela besar mengurung tubuh Pram. Sementara topeng retak milik sang pengkhianat hancur total, menyisakan tangisan minta ampun yang sudah sangat terlambat. Bab 12. Pengadilan Abu. Pram bersimpuh di atas lantai marmer yang dingin, kedua tangannya menutupi wajahnya yang pucat pasi ketakutan. Ruang tamu mewah itu kini terasa seperti sebuah kuburan, terjebak di antara dimensi nyata dan pembalasan gaib. Eliano berdiri tegak di depan brankas besi terbuka. Kedua matanya menatap botol kaca berdebu dengan tajam. Tangan kekarnya perlahan meraih botol sisa bahan kimia, menjadi saksi bisu atas lenyapnya nyawa berharga Akina. 9 tahun aku hidup dalam kepalsuan persahabatanmu. Suara Eliano terdengar sangat rendah namun bergetar hebat. Kemarahan yang selama ini terpendam di dasar jiwa kini meletup keluar, meruntuhkan sisa kesabaran pria arsitek. Ia berbalik perlahan menatap sosok Pram yang hina, pria yang tega mengorbankan nyawa demi harta duniawi. Aku melangkah mundur, sambil terus mendekap buku sketsaku, merasakan pasang surut energi magis yang semakin memuncak. Tangan kananku mendadak mati rasa seperti tertusuk jarum, menandakan kehadiran roh Akina yang semakin mendekat nyata. Hawa dingin yang ekstrim mulai keluar dari celah ubin, membekukan udara hangat di dalam ruangan modern tersebut. Pram mendongak dengan tatapan mata yang penuh keputusasaan, mencoba merangkak mendekati kaki Eliano untuk meminta ampunan. "Maafkan aku, Eliano. Aku hilaf saat kejadian itu." Suara Pram terdengar serak terputus-putus akibat rasa panik. "Perusahaan kita saat itu hampir bangkrut total tanpa sisa. Aku tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan bisnis kita." Mendengar alasan keji itu, Eliano langsung mencengkeram kerah, mengangkat tubuh Pram dengan satu tangan yang penuh emosi. "Kau membakar tunanganku hanya demi sebuah uang asuransi?" teriak Eliano mengguncang seluruh dinding ruangan yang sunyi. Bentakan Eliano disambut oleh hantaman angin gaib kencang.
memecahkan salah satu hiasan kaca di sudut ruangan. Buku sketsa di dalam pelukanku terlepas dari dekapan, melayang di udara lalu terbuka pada halaman paling tengah. Tinta hitam di dalam kertas mulai mengalir keluar sendiri, membentuk formasi pusaran kabut yang tampak sangat mengerikan. Dari dalam pusaran hitam itu muncul sepasang tangan. Siluet transparan milik roh Akina kini hadir sepenuhnya di sini. Wajah gaibnya tidak lagi menampakkan monster penuh dendam, melainkan raut kesedihan mendalam yang menuntut sebuah keadilan. Pram menjerit histeris hingga suaranya melengking sangat tinggi. Ia mencoba memundurkan badannya sampai menyentuh kaki meja. "Pergi kau Akina, kau sudah mati 9 tahun." Teriak Pram sambil melemparkan bantal sofa ke arah roh. Namun benda fisik itu menembus tubuh transparan Akina, jatuh tak berguna di atas lantai marmer yang berdebu. Roh Akina melangkah maju tanpa menyentuh permukaan ubin. Setiap langkahnya meninggalkan bekas abu hitam yang hangat. Mata merahnya mengunci pergerakan Pram yang sudah lumpuh, melumpuhkan seluruh fungsi saraf psikologis milik sang pembunuh. Eliano melepaskan cengkeraman tangannya dari kerah baju Pram, membiarkan sahabat pengkhianat itu menghadapi pengadilan abu miliknya. Pria arsitek itu berjalan mendekat ke arah tempatku, berdiri melindungiku dari paparan energi gaib yang pekat. "Ayunda, apakah tanganmu masih bisa mengendalikan sketsa ini?" tanya Eliano dengan nada suara yang penuh rasa khawatir. Aku menggelengkan kepala pelan, menahan rasa sakit luar biasa. Anomali tangan kananku kini bergerak menulis di udara kosong. Gerakan jemariku memancarkan seberkas cahaya keperakan yang redup, menuliskan untayan kalimat gaib di depan wajah Pram. Sumpah darah tidak akan luntur sebelum nyawa dibayar. Suasana di dalam rumah mewah itu kini semakin mencekam. Suara tangisan dan jeritan masa lalu terdengar bersahut-sahan. Pram mulai merasakan sesak napas yang sangat hebat sekali, seolah paru-parunya dipenuhi oleh asap hitam kebakaran lama. Ia memegangi lehernya yang tampak memerah memar tanpa sentuhan, merasakan cengkeraman tak kasat mata dari roh yang tersakiti. Kulit wajahnya yang semula bersih kini perlahan mulai mengering, menyerupai tekstur abu sisa pembakaran yang terbang di tiup angin. Ini adalah siksaan psikologis yang harus ia tanggung selamanya. Merasakan penderitaan yang sama seperti yang dialami Akina, Eliano menatap pemandangan mengerikan itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa puas, namun juga kesedihan yang mendalam di hatinya. Sahabat yang ia sayangi dan wanita yang ia cintai, kini hancur bersama di dalam pusaran takdir yang kejam. Ia menggenggam tangan kiriku mencoba memberikan sedikit kekuatan fisik, menghalau rasa takut yang mulai merayap di dalam sanubariku. "Semua ini harus berakhir malam ini juga, Ayunda," bisik Eliano lirih menembus suara gemuruh angin gaib tersebut. Aku hanya bisa mengangguk pasrah mengikuti alur cerita ini, menjadi saksi hidup pengadilan gaib di tengah kota Jakarta. Roh Akina perlahan mengangkat tangan kanannya ke atas kepala, mengumpulkan seluruh sisa energi mistis yang berada di ruangan. Botol kimia dan dokumen asuransi di dalam berangkas mendadak terbang lalu terbakar hangus menjadi abu hitam pekat. Bukti fisik kejahatan itu kini telah musnah sepenuhnya dari dunia, digantikan oleh hukuman batin yang melekat pada jiwa Pram. Sang pengkhianat akhirnya tumbang tidak sadarkan diri di lantai. Dengan mata melotot kosong menatap langit-langit rumah mewahnya. Ia tidak mati, namun jiwanya terkurung dalam dimensi trauma. Kabut hitam dan sosok transparan Akina mulai memudar pelan. Suhu udara di dalam ruangan kembali bergerak naik normal. Buku sketsaku jatuh tergeletak kembali di atas lantai marmer. Halamannya kini benar-benar bersih kosong tanpa sisa tinta. Anomali pada tangan kananku seketika hilang tanpa bekas, menyisakan rasa lelah yang teramat sangat di sekujur tubuh. Garis takdir yang menolak untuk dihapus sejak awal mula, malam ini telah menyelesaikan babak pembalasan dendamnya yang keji. Eliano mengambil buku sketsaku lalu menyerahkannya kembali padaku. Tatapan matanya kini memancarkan rasa terima kasih yang tulus. "Terima kasih telah membantuku menguak kebenaran ini, Ayunda," ucap Eliano sambil membimbingku berjalan keluar dari rumah Pram. Kami melangkah membelah sisa hujan gerimis malam Jakarta yang dingin, meninggalkan masa lalu yang telah selesai diadili oleh abu. Meskipun luka psikologis di dalam hati belum sepenuhnya sembuh, kini kami siap melangkah menuju lembaran hidup yang baru. Bab 13. Lembaran baru yang asing. Fajar menyingsing di ufuk timur kota Jakarta pagi ini, membawa berkas cahaya oranye yang menembus kabut sisa hujan. Kami turun dari kendaraan dalam keheningan yang terasa berbeda. Bau asap dan belerang yang menempel kini menguap perlahan.
terbawa angin pagi yang berembus segar di koridor apartemen. Namun, rasa lelah psikologis masih tercetak jelas di wajah, meninggalkan kekosongan yang membingungkan di dalam rongga dada kami. Aku berjalan pelan menuju studio seniku yang tampak sepi, membuka lebar gorden jendela agar cahaya matahari masuk menyinari. Buku sketsa usang itu kuletakkan di atas meja kayu. Permukaannya kini benar-benar bersih, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada goresan tinta hitam ataupun bekas kuku gaib. Semua keajaiban magis semalam telah hilang tanpa bekas sedikit pun. Tangan kananku yang sempat lumpuh total kini bisa digerakkan. Jemarinya terasa ringan saat mencoba menggenggam sebatang pensil gambar. Namun ada sesuatu yang hilang dari dalam lubang jiwaku. Sebuah koneksi tak kasat mata yang kini telah terputus. Aku membuka pintu dan menemukan Eliano berdiri di sana. Pria arsitek itu sudah mengganti pakaiannya dengan kemeja bersih. Rambutnya yang biasa tertata rapi kini dibiarkan agak berantakan, menampilkan sisi humanis yang jarang ia perlihatkan selama ini. Ia tidak membawa ketakutan ataupun kemarahan di matanya lagi. Hanya ada seulas senyum tipis yang syarat akan rasa lelah. "Boleh aku masuk sebentar, Ayunda?" Suaranya terdengar sangat tenang, bebas dari beban masa lalu kelam. Aku mengangguk pelan lalu mempersilakannya duduk di sofa depan jendela. Kami saling diam untuk beberapa saat, menikmati kehangatan pagi, membiarkan riuh suara kota Jakarta mulai terdengar dari kejauhan. Eliano menatap lurus ke arah buku sketsa di meja, lalu mengembuskan napas panjang seolah melepaskan sisa sesak dada. Pram sudah dibawa ke rumah sakit jiwa pagi ini, ucap Eliano membuka dialog dengan suara yang agak berat lirik. Dokter bilang jiwanya mengalami trauma hebat akibat halusinasi akut. Ia terus menjerit meminta ampun pada abu yang tidak ada. Mendengar kabar itu, aku hanya bisa mengangguk pelan memahami bahwa pengadilan gaib Akina telah bekerja dengan cara tersendiri. Hukum manusia mungkin tidak akan pernah mempercayai kisah sketsa gaib. Namun keadilan takdir telah menghukum sang pengkhianat secara adil. Lalu, apa yang akan kau lakukan setelah ini, Eliano? Tanyaku perlahan, memecah keheningan yang sempat merayap masuk kembali. Pria itu menoleh ke arahku, tatapannya terasa begitu hangat, menyembuhkan sedikit demi sedikit sisa ketakutan di dalam hatiku. Aku akan menutup firma arsitektur lama itu selamanya, jawabnya, dan mulai membangun kembali cetak biru hidupku yang baru. Ia meraih gantungan kunci perak dari dalam saku kemejanya. Benda kenangan Akina itu kini diletakkan di samping sketsaku. Aku ingin meninggalkan semua memori kebakaran itu di sini, lanjut Eliano sambil menatap manik mataku dengan sangat tulus. Terima kasih karena telah bersedia menjadi jembatan takdirku, Ayunda. Garis takdir yang menolak dihapus kini telah selesai dituliskan, menutup babak teror mistis yang selama 9 tahun mengunci. Namun, saat Eliano bangkit berdiri hendak pamit keluar ruangan, buku sketsa di atas meja tiba-tiba terbuka sendiri lagi. Bukan tinta hitam ataupun gambar menyeramkan yang muncul kini, melainkan setitik warna merah jambu yang membentuk kuncup bunga. Warna cerah itu perlahan merekah indah di atas kertas, meninggalkan aroma harum bunga melati yang sangat menenangkan jiwa. Itu adalah pesan terakhir yang ditinggalkan oleh roh Akina, sebuah isyarat restu bagi Eliano untuk melanjutkan hidupnya kembali. Aku dan Eliano saling berpandangan dalam senyuman yang merekah, menyadari bahwa lembaran baru yang asing ini siap kami jalani. Bab 14. Riak yang belum usai. Hari-hari berlalu membasuh sisa ketegangan di koridor apartemen kami, membawa ritme hidup baru yang jauh lebih tenang dan damai. Studio seniku kini kembali dipenuhi oleh aroma minyak cat wangi, bukan lagi bau hangus belerang yang mencekat rongga dada. Buku sketsa usang itu tetap tersimpan rapi di atas meja, menjadi saksi bisu keajaiban takdir yang telah selesai berproses. Warna merah jambu berbentuk kuncup bunga pada halaman terakhirnya kini telah kering sempurna meninggalkan keindahan yang bersifat permanen. Eliano juga mulai menata kembali sisa-sisa cetak biru hidupnya, membuka lembaran baru tanpa bayang-bayang ketakutan masa lalu lagi. Pagi ini ia datang membawakanku secangkir kopi hangat manis. Sebuah kebiasaan baru yang tumbuh di antara kami berdua perlahan. Kami duduk berdua di balkon lantai 4 menikmati angin sepoi, menatap kesibukan kota Jakarta yang tidak pernah ada matinya. Aku sudah menyelesaikan semua urusan penutupan firma arsitektur lama, ucap Eliano sambil menghirup dalam-dalam udara pagi yang segar. Semua aset peninggalan masa lalu telah bersandarkan hukum yang adil, dan sebagian besar kualihkan untuk yayasan korban bencana kebakaran. Aku tersenyum mendengar keputusan bijak yang diambil oleh pria itu, merasa bangga pada pemulihan psikologisnya yang berjalan sangat luar biasa. Namun,
Kedamaian yang kami bangun ternyata menyimpan sebuah misteri baru. Sebuah riak kecil yang perlahan mulai mengusik ketenangan batin. Saat aku melangkah masuk kembali ke dalam ruang studio seni, pandanganku mendadak tertuju pada tumpukan surat di bawah pintu. Sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim tergeletak di atas lantai. Permukaannya tampak agak kusam dan berbau lembab seperti ruang bawah. Aku memungut amplop misterius itu dengan firasat yang kurang enak. Merasakan getaran aneh yang mendadak merayap ke ujung jemari tanganku. Di dalam amplop tersebut hanya terdapat selembar potongan koran tua. Berita tentang kasus kebakaran rumah keluarga Akina 9 tahun lalu. Ada satu foto jurnalis yang menampilkan kerumunan orang di luar pagar, menonton kobaran api yang sedang melalap habis bangunan megah tersebut. Di sudut kanan foto itu, tepat di bawah bayangan pohon besar, seorang pria bertopi hitam tampak berdiri menyaksikan dengan senyuman dingin. Pria itu sama sekali bukan Pram ataupun sosok Eliano muda dahulu, melainkan siluet asing yang wajahnya sengaja dikaburkan oleh bayangan. Di bawah potongan koran tua itu terdapat sebuah tulisan tangan. Pram hanyalah bidak kecil yang dikorbankan untuk menutupi dalang utama. Jantungku seketika berdegup kencang membaca pesan penuh ancaman psikologis itu. Rasa hangat yang akrab mulai kembali merayap di tangan kananku. Buku sketsa di atas meja kayu tiba-tiba bergetar halus sekali. Seolah merasakan sisa energi gaib yang kembali memanggil dari kejauhan. Garis takdir yang mengunci cerita ini ternyata belum sepenuhnya selesai dituliskan. Ada babak baru yang jauh lebih gelap sedang menanti di depan. Aku menoleh ke arah Eliano yang masih berdiri di luar balkon. Bertanya-tanya, apakah aku harus menyeretnya kembali ke dalam neraka ini? Bab 15, Konspirasi dari Balik Bayang. Aku melangkah mundur dengan tubuh yang kembali gemetar hebat. Menyembunyikan potongan koran tua itu di balik punggungku rapat. Eliano masuk dari balkon dengan senyuman yang seketika pudar. Melihat perubahan drastis pada raut wajahku yang memucat pasi. "Ada apa, Ayunda? Apa yang kau temukan di sana?" Tanya Eliano perlahan dengan nada suara yang penuh kecurigaan. Aku terpaksa menyerahkan lembaran kertas coklat dari dalam amplop. Membiarkan mata tajam pria arsitek itu membaca pesan keji. Rahang tegap Eliano seketika mengencang hingga uratnya menyembul keluar. Kemarahan psikologis yang baru saja padam, kini kembali menyala hebat. Ia menatap foto siluet pria bertopi hitam di koran. Mencoba mengingat kembali setiap detail orang di masa lalunya. Ini tidak mungkin. Pram tidak mungkin bekerja sendirian dahulu. Bisik Eliano lirih dengan suara yang terdengar sangat frustrasi. Ada kekuatan finansial yang jauh lebih besar di belakangnya, yang mendanai seluruh proyek pembangunan apartemen setelah kebakaran itu. Tangan kananku mendadak terasa sangat panas seperti disengat listrik. Anomali magis buku sketsa kembali bangkit dari tidur singkatnya. Jemariku bergerak otomatis mengambil pena hitam di atas meja kayu. Menyeret langkahku untuk segera membuka halaman baru yang kosong. Goresan tinta hitam kali ini terbentuk dengan sangat kasar, menampilkan siluet gedung cakar langit yang belum selesai dibangun. Di puncak gedung itu, terdapat sebuah ruang kerja mewah, dengan papan nama besi yang terukir sebuah inisial baru. H dan S. Eliano terbelalak menatap inisial yang baru saja kuselesaikan itu. Wajahnya menunjukkan rasa tidak percaya yang teramat mendalam sekali. Hendra Santoso, ucap Eliano dengan napas yang memburu kacau. Dia adalah investor utama yang membiarkan firma kami bangkit. Sosok yang selama ini dianggap sebagai dewa penolong bisnis, ternyata adalah dalang utama yang menggerakkan pion bernama Pram. Konspirasi metropolitan ini ternyata jauh lebih luas dan menggurita, menjadikan kematian Akina sebagai tumbal bisnis yang sangat rapi. Garis takdir yang menolak dihapus kini membuka lembaran baru, membawa kami masuk ke dalam pusaran bahaya yang sesungguhnya. Eliano menggenggam jemariku yang panas dengan penuh keyakinan tegap, bersiap menghadapi sang penguasa bayangan di puncak Menara Jakarta. Bab 16, Puncak Menara Berdarah. Matahari siang membakar aspal jalanan ibu kota dengan sangat terik, memantulkan kilau perak dari dinding kaca gedung pencakar langit. Mobil Eliano berhenti tepat di depan lobi menara utama, tempat di mana Hendra Santoso mengendalikan seluruh dinasti bisnisnya. Kami melangkah masuk melewati pemeriksaan keamanan yang sangat ketat sekali, membawa aura ketegangan psikologis yang siap meledak kapan saja. Aku mendekap erat buku sketsa usang di dalam tas jinjing, merasakan denyut energi magis yang semakin bergejolak di lengan. Setiap lantai yang dilewati lift menuju puncak menara tinggi, terasa bagai hitungan mundur menuju ruang pengadilan yang baru. Pintu lift terbuka di lantai paling atas dengan pelan.
menampilkan koridor luas berlapis karpet merah marun yang mewah. Dua orang penjaga berbadan tegap langsung menghadang langkah kami. Namun Eliano tidak mundur sedikit pun dari tempatnya berdiri. Katakan pada Hendra, Eliano datang membawa kunci masa lalu. Suara pria arsitek itu terdengar sangat dingin dan mengintimidasi. Kedua penjaga itu saling berpandangan lalu membuka pintu jati, mempersilakan kami masuk ke dalam ruang kerja sang penguasa. Di balik meja kerja besar bergaya kolonial yang megah, seorang pria tua bertopi hitam duduk dengan senyuman tenang. "Aku sudah lama menanti kedatanganmu bersama gadis sketsa," ucap Hendra Santoso sambil memutar cerutu di jemari tangannya. Topeng ketenangannya sangat sempurna, mencerminkan kekuasaan mutlak yang ia miliki, seolah tidak takut pada ancaman apapun di dunia. Namun detik ketika aku melangkah mendekati meja kerja besar, buku sketsa di dalam tas jinjingku mendadak terbuka sendiri. Tinta hitam memancar keluar membentuk bayangan kobaran api 9 tahun lalu, melingkari seluruh permukaan meja marmer milik sang investor keji. Wajah Hendra seketika berubah pucat melihat anomali magis nyata, menyadari bahwa abu dendam Akina kini telah sampai ke puncaknya. Hendra Santoso mencoba bangkit dari kursi kulit besarnya yang mewah. Namun tekanan energi gaib yang pekat menahan tubuhnya runtuh. Asap hitam mulai keluar dari sela-sela lantai karpet merah, membawa aroma hangus yang sangat akrab di ingatan Eliano. 9 tahun kau menyembunyikan bangkai ini di puncak menara. Eliano melangkah maju mempersempit jarak dengan tatapan mata membunuh. Kau memanfaatkan ketamakan Pram untuk membumi hanguskan rumah keluarga Akina, hanya agar kau bisa merebut lahan emas ini tanpa perlawanan. Suara Eliano menggema keras memecahkan keheningan ruang kerja eksklusif, meruntuhkan wibawa sang miliarder yang kini mulai gemetar hebat. Tangan kananku bergerak sangat liar di atas meja marmer, pena hitamku mencakar kertas menuliskan rincian aliran dana ilegal. Angka-angka transaksi rahasia tercetak jelas bersama sketsa wajah korban. Sebuah bukti gaib yang tidak akan bisa dibantah hukum. Hendra menatap lembar halaman buku sketsaku dengan mata melotot. Seluruh konspirasi besarnya runtuh dalam hitungan menit yang singkat. Kau tidak punya bukti hukum yang sah di pengadilan, teriak Hendra dengan sisa suara seraknya, mencoba membela diri. Namun ia tahu, pengadilan yang datang malam ini bukan manusia, melainkan garis takdir darah yang menolak untuk dihapus selamanya. Bab 17, Pengakuan di Ujung Langit. Hantaman angin gaib mendadak memecahkan kaca jendela besar di belakang Hendra, membiarkan angin kencang metropolitan masuk, mengacak-acak seisi ruangan mewah. Lembaran dokumen penting berterbangan di udara seperti daun-daun kering yang gugur, berbaur dengan kepulan asap hitam yang semakin menebal memenuhi langit-langit. Hendra Santoso berlutut di atas karpet marun sambil memegangi dadanya sesak, merasakan paru-parunya seperti terbakar oleh hawa panas sisa tragedi masa lalu. Keangkuhan sang penguasa bisnis tanah kini runtuh tidak tersisa sama sekali, tergantikan oleh ketakutan psikologis yang teramat luar biasa di ujung takdirnya. "Aku yang merencanakan semuanya, Eliano," teriak Hendra pasrah mengaku. Suaranya terdengar melengking tinggi beradu dengan gemuruh badai di ruangan. Lahan milik keluarga Akina adalah kunci utama proyek mega menara ini. Namun mereka menolak menjualnya meskipun ku bayar dengan harga sangat mahal. Pengakuan jujur yang keluar dari mulut iblis itu membuat jantung Eliano serasa berhenti. Kenyataan pahit ini jauh lebih kejam dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Pria arsitek itu mengepalkan tinjunya hingga darah segar menetes dari sela jemari, menahan letupan amarah maskulin yang siap menghancurkan raga sang pembunuh tua. Tangan kananku terus menari di atas buku sketsa tanpa bisa kuhentikan. Pena hitam menggoreskan siluet sosok Akina yang berdiri tepat di belakang Hendra. Rambut panjangnya yang hitam melambai ditiup angin badai yang kencang. Kedua matanya yang merah memancarkan restu terakhir untuk mengakhiri penderitaan ini. Detik ketika sketsa itu selesai sempurna, sebuah rekaman suara digital misterius mendadak berputar kencang dari dalam laptop Hendra yang terbuka di meja kerja. Itu adalah rekaman percakapan rahasia antara Hendra dan Pram 9 tahun lalu. Bukti otentik yang akan menyeret dinasti bisnis ini ke dalam penjara besi. Hendra menatap laptopnya dengan pandangan kosong penuh rasa putus asa. Ia tahu bahwa seluruh kekuasaan dan hartanya tidak bisa menyelamatkannya lagi. Garis takdir yang menolak dihapus, kini telah mencapai babak akhir pengadilan, menyingkap seluruh kebenaran kelam yang selama ini terkunci rapat di Jakarta. Eliano berjalan perlahan mendekati laptop yang masih memutar rekaman suara keji. Ia menyalin seluruh file digital tersebut ke dalam diska lepas.
Gerakan tangannya sangat tenang, namun mematikan bagai seorang eksekutor takdir. Mengunci seluruh ruang gerak Hendra Santoso untuk melarikan diri lagi. Semua kekayaanmu tidak akan pernah bisa membeli kedamaian jiwamu, Hendra. Ucap Eliano lirik sambil menatap luar jendela menembus awan hitam. Sirene mobil polisi terdengar melolong nyaring dari arah jalanan bawah gedung, menandakan bahwa hukum dunia telah bersiap menjemput sang dalang utama. Aku merasakan beban berat di lengan kananku perlahan mulai terangkat. Pusaran asap hitam di dalam ruangan berangsur-angsur menipis hilang. Sosok siluet Akina di dalam buku sketsa tampak tersenyum sangat manis, sebelum akhirnya memudar menjadi garis halus yang sangat tenang sekali. Hendra Santoso terkulai lemas di atas lantai marmer tanpa daya sedikit pun, menunggu pintu besi penjara mengakhiri sisa hidupnya yang penuh dosa. Pertempuran panjang melawan bayang-bayang masa lalu kini telah benar-benar usai, meninggalkan kebenaran murni yang berdiri tegak di atas abu pembakaran. Bab 18. Fajar kedamaian yang hakiki. Langkah kaki petugas kepolisian terdengar menggema keras memasuki ruang kerja mewah, membawa borgol besi yang langsung mengunci pergelangan tangan Hendra Santoso. Sang miliarder tua diseret keluar tanpa ada lagi wibawa yang tersisa, meninggalkan puncak menara yang selama 9 tahun menjadi takhta kebohongannya. Eliano berdiri diam di samping jendela kaca yang pecah berantakan, menatap iring-iringan mobil polisi yang perlahan menjauh di jalanan bawah. Hembusan angin siang bertiup pelan merapikan sisa asap hitam ruangan, membawa pergi seluruh atmosfer mencekam yang sempat merasuki sanubari kami. Aku menyandarkan tubuhku yang lemas di sudut meja kerja marmer, menatap buku sketsa usang yang kini tergeletak pasrah terbuka. Halaman yang semula dipenuhi coretan konspirasi keji dan angka keuangan, perlahan-lahan memudar berganti menjadi permukaan putih bersih kembali tanpa noda. Tidak ada lagi rasa panas membakar ataupun getaran anomali magis. Tangan kananku kini telah sepenuhnya kembali menjadi milikku sendiri seutuhnya. Rasa damai yang teramat sangat menyeruak masuk mengisi rongga dada, menandakan bahwa roh Akina telah mendapatkan keadilan yang ia tuntut. Eliano berbalik perlahan lalu berjalan mendekati tempatku berdiri lemas. Tatapan mata tajamnya kini memancarkan ketenangan batin yang sejati. Ia mengulurkan kedua tangan kekarnya untuk menggenggam jemari tanganku yang dingin. Sebuah sentuhan manusiawi yang menyembuhkan sisa trauma psikologis malam ini. Semua sudah benar-benar selesai sekarang. Terima kasih banyak Ayunda, ucap Eliano dengan nada suara yang sangat lembut dan tulus. Garis takdir yang menolak untuk dihapus sejak 9 tahun lalu, hari ini telah resmi menutup babak ceritanya dengan sebuah kemenangan. Kami berdua melangkah keluar meninggalkan gedung pencakar langit tersebut bersama, menyambut fajar kedamaian yang hakiki di tengah riuhnya kota Jakarta. Kami berjalan beriringan menembus ramainya lobi utama gedung Menara Tinggi, menyapa embusan angin sore Jakarta yang terasa jauh lebih bersahabat. Tidak ada lagi beban berat yang menggelayuti pundak tegap milik Eliano. Langkah kakinya kini terasa sangat ringan menyusuri setiap jengkal trotoar. Pria arsitek itu menghentikan langkahnya tepat di depan sebuah taman kota, menatap langit barat yang mulai memancarkan semburat warna keemasan indah. Aku merasa seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk panjang, ujar Eliano sambil melemparkan pandangan matanya ke arah pepohonan hijau. Aku membuka tas jinjingku lalu mengambil buku sketsa usang itu, menatap sampul kulitnya yang kini tampak menua dimakan oleh waktu. Buku misterius ini telah menyelesaikan tugas gaibnya, menjadi saksi takdir, menghubungkan dua jiwa yang terpisah oleh kobaran api kebencian masa lalu. Simpanlah buku itu Ayunda, sebagai pengingat persahabatan kita yang abadi, ucap Eliano sambil meletakkan telapak tangannya di atas sampul buku. Kami tahu luka batin ini memerlukan waktu lama untuk sembuh total. Namun fajar kedamaian hari ini telah membuka jalan baru kami. Bab 19. Memahat esok yang cerah. Waktu bergulir membawa perubahan besar di dalam tatanan hidup kami, menghapus sisa-sisa trauma kelam yang sempat mengunci kebebasan berpikir. Gedung Menara Tinggi milik Hendra Santoso kini telah disita negara, menjadi simbol runtuhnya sebuah dinasti bisnis yang dibangun di atas darah. Media massa tidak henti-hentinya menyiarkan perkembangan kasus konspirasi besar itu, membuat nama Akina akhirnya bersih dan mendapatkan keadilan di mata publik. Eliano sendiri memilih untuk menjauh dari ingar-bingar pemberitaan ibu kota, fokus menata kembali kesehatan mental dan ketenangan jiwanya yang sempat hancur. Pagi ini studio seniku kembali kedatangan sinar matahari yang hangat, menerangi setiap sudut ruangan yang kini dipenuhi lukisan pemandangan indah.
Tidak ada lagi nuansa mistis ataupun aura gelap yang mencekat dada. Hanya ada kedamaian murni yang mengalir di setiap sapuan kuas cat. Buku sketsa usang itu kini tersimpan rapi di dalam lemari kaca. Menjadi sebuah artefak berharga yang tidak lagi memancarkan energi anomali gaib. Tangan kananku bergerak dengan sangat lancar melukis sebuah kanvas baru. Menampilkan gambar sepasang burung yang terbang bebas menuju ufuk timur. Pintu studio terbuka perlahan menampilkan sosok Eliano yang tampak bugar. Ia datang membawa sebuah gulungan kertas cetak biru arsitektur yang baru. Aku memutuskan untuk membangun kembali rumah tua milik keluarga Akina, ucap Eliano dengan binar mata yang memancarkan semangat hidup yang baru. Bukan sebagai tempat meratap, melainkan sebuah taman bacaan bagi anak-anak. Aku terpaku menatap senyuman tulus yang kini terukir di wajahnya, menyadari bahwa pria ini telah sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya. Garis takdir yang semula penuh dengan coretan luka dan abu hitam, kini siap kami lukis kembali dengan warna-warni masa depan yang cerah. Aku meletakkan kuas cat minyakku lalu berjalan mendekati meja kayu. Melihat lebih dekat detail rancangan taman bacaan yang Eliano buat. Cetak biru arsitektur itu tampak sangat indah dan penuh ruang terbuka. Membiarkan cahaya matahari dan sirkulasi udara masuk dengan sangat bebas sekali. Pria itu menoleh ke arahku dengan tatapan mata yang penuh rasa terima kasih. Seolah seluruh beban masa lalunya telah melebur bersama angin pagi ini. Kami menghabiskan sisa hari itu dengan berdiskusi tentang masa depan, merencanakan setiap sudut taman agar menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak. Tidak ada lagi ketakutan psikologis yang menahan langkah kaki kami berdua. Hanya ada keyakinan tegap untuk memahat hari esok yang jauh lebih cerah. Ketika senja mulai turun memayungi langit kota Jakarta yang luas, aku tahu bahwa babak kelam dalam hidup kami telah benar-benar ditutup. Garis takdir yang menolak untuk dihapus sejak 9 tahun lalu, kini telah mengantarkan kami menuju gerbang kedamaian hidup yang hakiki. Menghiasi langit malam Jakarta dengan ketenangan yang sangat kami dambakan. Lalu menatapku dengan sebuah pandangan mata yang penuh arti mendalam. Besok kita akan mulai meletakkan batu pertama di lahan itu, ucap Eliano dengan nada suara yang mantap tanpa ada keraguan. Lahan yang dahulu menjadi saksi bisu tragedi kebakaran yang keji, mulai esok hari akan berubah menjadi ladang tumbuhnya harapan baru. Aku mengangguk setuju sambil merapikan sisa peralatan melukis di meja. Kami berdua berjalan beriringan menuju balkon studio seni yang luas. Menyaksikan lampu-lampu kota yang mulai menyala terang benderang satu persatu. Karena garis takdir telah menuntun kami menuju akhir yang damai. Bab 20. Akhir dari sebuah penantian. Pagi yang dinanti akhirnya tiba dengan cuaca yang sangat cerah. Langit biru bersih tanpa ada kepulan asap yang sempat menghantui. Kami berdiri di atas tanah lapang bekas runtuhan rumah tua. Tempat di mana 9 tahun lalu takdir tragis Akina terkunci. Kini tidak ada lagi bau gosong ataupun aura mistis mencekat. Berganti wangi tanah basah yang disiram oleh rintik embun pagi. Beberapa pekerja mulai berdatangan, membawa peralatan, konstruksi bangunan semen gamping, siap mengubah lahan penuh luka menjadi ruang penuh tawa anak-anak. Eliano memegang batu bata pertama dengan seulas senyuman tulus, memulai peletakan pondasi bagi masa depan yang jauh lebih cerah. Aku berdiri agak jauh di bawah naungan pohon rindang, mendekap sebuah buku gambar baru yang kertasnya masih putih bersih. Tidak ada lagi paksaan magis ataupun aliran energi panas membakar. Jemariku bergerak murni atas kendali imajinasi seniku yang bebas merdeka. Goresan pensil pertamaku hari ini membentuk siluet bangunan taman baca, lengkap dengan jendela kaca besar yang menghadap langsung ke arah matahari. Eliano sesekali menoleh ke arahku sambil melambaikan tangan kanannya, menampilkan gurat wajah pria yang telah merdeka dari belenggu masa lalu. Penantian panjang seorang jiwa yang menuntut keadilan kini telah usai, meninggalkan kedamaian abadi yang melekat erat di dalam sanubari kami. Angin sepoi-sepoi bertiup pelan menggoyahkan dedaunan hijau di atas kepala, membawa keharuman bunga melati yang sangat samar namun menenangkan jiwa. Aku tahu tanpa perlu penjelasan mistis ataupun coretan tinta hitam, bahwa roh Akina sedang tersenyum menyaksikan awal mula pembangunan ini. Ia telah pergi dengan tenang menuju keabadian yang hakiki sana. Pria arsitek itu melangkah mendekatiku setelah menyelesaikan peletakan batu. Taman bacaan ini akan kita beri nama Pondok Akina, bisik Eliano lirih sambil menatap hamparan pondasi bangunan yang baru. Aku mengangguk setuju dengan mata yang berkaca-kaca menahan haru. Merasa terhormat bisa menjadi bagian dari akhir penantian panjang ini. Namun kita selalu punya kekuatan untuk melukis esok yang indah.
Garis takdir yang menolak untuk dihapus sejak 9 tahun lalu, hari ini telah resmi menyelesaikan seluruh bait cerita berdarahnya dengan damai. Kami berjalan beriringan meninggalkan area proyek dengan langkah kaki tegap, siap menyambut lembaran hidup baru yang penuh dengan cahaya harapan. Langkah kami melambat sejenak saat melewati batas pagar tanaman luar, menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya menatap lahan penuh memori. Seolah mengunci rapat-rapat kegelapan yang pernah merajai tanah ini dahulu, Eliano menggenggam jemariku erat saat kami mulai memasuki mobil bersihnya. Sebuah isyarat bisu bahwa perjalanan panjang kami baru saja dimulai. Hanya ada lembaran putih bersih yang siap kami ukir bersama-sama. Kota Jakarta di depan sana tampak membentang dengan sangat luas, menyambut kepulangan dua jiwa yang berhasil memenangkan pertempuran takdirnya. Buku sketsa usang di dalam tas kini benar-benar telah tertidur, menjadi saksi bisu abadi dari sebuah keadilan yang menolak dihapus. Aku menatap lurus ke depan dengan senyuman yang merekah indah, menghirup udara kebebasan yang selama ini sempat hilang dari dada. Kisah tentang api, darah, dan konspirasi kini telah menjelma sejarah, meninggalkan kedamaian hakiki yang mengalir tenang di sela jemari kami. Roda kendaraan membawa kami menjauh dari sisa masa lalu, menuju masa depan yang semula kami kira telah bersih. Namun di dalam lemari kaca studio seni yang sepi, buku sketsa usang itu tiba-tiba bergetar halus kembali. Halaman putih yang bersih perlahan meneteskan tinta hitam baru, membentuk sepasang mata merah yang menatap penuh dendam. Garis takdir ini ternyata belum benar-benar selesai dituliskan. Sebuah teror yang jauh lebih besar baru saja dimulai. Apakah Pondok Akina akan benar-benar membawa kedamaian, atau justru memicu kutukan baru yang lebih gelap? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah Ayunda dan Eliano di episode 2.